Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo, luar biasa. Aduh. Bang Moses. Gila ya, ini udah masuk bulan November ya. November biasanya identik dengan hujan. Sudah jelas sekali. Biasanya akan ada kesuburan-kesuburan di Indonesia gitu kan. Ya. Cuman kita harus notice dulu nih. Kita Ya. sudah bekerja sama dengan Anchor, aplikasi yang bisa mempublikasikan podcast kita. Ya, bisa buat ngedit, buat master, kemudian ditambah animasi, kemudian bisa publish di podcast-podcast channel yang kalian ikuti. Dan 100% gratis. Gratis. Dan lanjutin lagi tuh Nick, di bulan November ini gue lebih mengarah ke satu literatur nih kemarin gue baca Nick. Apa tuh? Terkait bioekonomi. Bioekonomi. Nah ini memang belum banyak di Indo. Karena di Indo itu lebih banyak bioekonomi yang ngomongin tentang perikanan. Oh, jadi misalnya ya? misalnya di satu daerah, misalnya di sebuah kepulauan, mereka misalnya beternak sebuah ikan yang diternakan, terus mereka ngelihat berapa sih rasio yang gagal, masa panennya, tapi dari sisi ekonominya belum terlalu detail nih. Okay. Nah, gue penasaran karena udah habis endemi ini kan, atau pandemi ini selesai, kita kan ngelihat ya di mana kebutuhan atau keragaman hayati, terus itu kan makin susah sebenarnya. Keanekaragaman itu yang menurut gue kedepannya sebenarnya banyak entrepreneur yang mencoba nih ke arah sana. Yang kita sudah tahu ada beberapa startup yang sudah happening di pandemi kemarin. Betul. Tapi ngomongin rata-rata kan sayur-sayuran. Ya. Tapi kan belum banyak nih yang ngomongin tentang hewan. Betul. Atau enggak dia ngelihat gak sih petaninya tuh sebenarnya di take care gak sih? Yang punya kebun di take care gak sih? Nah itu yang menurut gue, kita sebagai anak-anak muda biasanya kan cuma punya mindset, gue mau buat startup nih, yang keren-kerenan doang kan, IT-an doang kan. Tapi lu take care nggak sih kayak tanaman, hewan ternak, itu lu sebenarnya itu bisnis yang oke. Kalau gue baca-baca ya, ada negara-negara kayak Malaysia, negara-negara yang di luar kita juga tuh udah mulai ke arah sana gitu. Nah, gue mau nanya lo nih, punya temen lagi nggak yang jago nih kayak gini-gini nih? Iya. Mungkin gue sedikit menambahkan tadi apa yang lu pikirkan ya. Gue juga sebenarnya ngerasa kayak bisnis-bisnis yang ada itu lebih banyak kan platform ya. Platform untuk mempertemukan penjual dan pembeli gitu. Nah kebetulan gue juga ada nih satu teman gitu yang memang gue lihat di profilnya tuh bergerak di bidang yang memang real gitu. Real yang berbicara tentang agriculture-nya gitu. Jadi mungkin kita langsung sambut saja ya. Siap. Bang David. Halo bro. Halo. Kayaknya kita satu orang Batak juga nih kayaknya. Iya, David Siregar. Wih, aku Panjaitan bang. Wah, udah cocok ini nih. Dari ini juga bang, Depok City. Dari Kuliahnya. Bogor. Oh, kuliahnya di Depok City. Kuliah di UI. Oh, ya. UI. Kalau rumah aslinya di Bogor, sekarang kerja ya di Jakarta. Tapi sering tiap minggu ke Bogor lah. Wih, Siap. kayaknya anak UI bersinar semua ya nih kayak. Karena kebetulan yang diundang anak UI bang. Coba yang diundang yang kampus yang ada burungnya itu mungkin. Oh iya, mungkin ya. Bisa. Tapi presiden bukan anak UI. Udah ngeri juga nih. Bang, abang sekarang kalau gue boleh tahu, dulu penjurusannya di UI apa bang? Akuntansi. Hah? Akuntansi? Sarjana ekonomi akuntansi. Kok bisa nyebrang ke industri yang tadi Niko bilang? Jadi itu ceritanya lumayan nggak panjang banget sih, cuman ini kan saya sekarang tuh sudah dari lulus tuh udah 12 tahun lah ya. Iya. Lulus itu 11, berarti 11 tahun. 2011 akhir udah terakhir, dan 2012 itu udah kerja lah gitu. Udah kerjanya udah lumayan lah. Nah, emang awalnya auditor dulu di salah satu Big Four lah. Cuman kayaknya kok kita jago akuntansi, begitu disuruh kerjaan akuntansi kok kayaknya kurang passion di situ. Oh, males lah ya ngeliat neraca lah ya. Iya, masalahnya akuntansi itu bukan masalah yang seperti kita pelajari. Awal-awal itu kalau mungkin tahu itu vouching lah, udah gitu cash balance. Nah, itu udah capek cash tuh. ya, bukan kalau anak-anak kalau di situ associate lah itu ngomongnya kita mesti vouching, udah gitu sama cash itu kan lihat bank statement gitu. Itu sangat clerical sekali. Jadi memutuskan untuk pindah lah ke
bagian manajemen strategi. Mencari tantangan yang lain ya. Manajemen strategi. Ya, strategi konsultan lah kalau bisa dibilang. Wih. Nah terus itu masih kita ngomongin belum ketemu kebun sama tani nih. Belum makanya panjang dari situ. Tapi kan kita dari kan mulai pertama spesifik akuntansi, kita ke general nih, konsultan strategi kan general, apapun bisa masuk. Nah ya ada beberapa startup yang masuk, udah gitu juga sempat menjadi VP BUMN juga, udah gitu sambil kita bisa bilang sambil karena BUMN itu bisa diselingi lah kerjanya dengan satu usaha sendiri, ya akhirnya mulailah usaha jual-jual sayur kecil-kecilan. Oh, mulai dari diri sendiri dulu berarti ya? Usaha dulu sendiri. Jadi usaha dulu sendiri sayur kecil-kecilan, lama-lama lumayan besar. Ya besar nggak sebesar sayur box enggak, cuman lumayan lah di Shopee dan di Tokopedia lumayan salah satu yang paling besar. Apa tuh yang sayur dijual online? tuh? Sayuran aja, sayur dan buah. Sayur dan buah. Memang sayur dan buah lumayan lah, mungkin barang sehari itu 1,5 ton sampai 2 ton. Itu mah bukan lumayan Rata-rata lagi bang, bagus itu bang. Tonasenya gitu. Dan ada kalau pesanan tuh udah 150-200 pesanan lah gitu sehari tiap hari kayak gitu ya. Tapi memang keluarga punya background enggak juga sih. Enggak juga. Cuma kita ngelihat aja, wah ini kayaknya ya kita kan kemarin ya istri kan yang mulai usaha kan istri mulai usaha di bidang kuliner segala macam. Ada untungnya tapi nggak besar. Saya lihat wah ini dan kebetulan ada satu channel juga di pasar induk. Kita lihat ini kok untung tuh bisa sampai marginnya itu bisa sampai 100% gitu. Jadi benar-benar beli 5.000 jual 10.000 gitu. Jadi dari situ baru kayaknya sayur oke nih, dan sayur online kemudian lagi naik-naiknya. Kemarin dengan adanya salah satu startup juga yang naik juga gitu. Ya udah kita coba deh kita jual, tapi kita mah simpan-simpan aja Shopee sama Tokopedia gitu. Ya udah kita mulai dan ternyata lumayan naiknya. Nah dari situlah kebetulan ada teman-teman nawarin, kolega-kolega nawarin, ini ada startup baru nih, startup pertanian. Nah mau nggak join sebagai salah satu C-class atau founding team lah bisa dibilang gitu, untuk namanya memperbesar ini. Nah kebetulan saya punya bisnis ini ya saya pengen sekalian belajar untuk pertanian. Ini kan downstream nih. Kalau saya ini. Nah sekarang saya belajar upstream. Upstream ini pengertiannya berarti dari petaninya langsung ya? Iya betul, jadi petani. Jadi karena mungkin baru masuk kali ya ke apa itu belief itu ya. Jadi startup ini bergerak di bidang pertanian, bukan trading. Beda loh kalau misalnya. Beda. Kalau yang trading itu mungkin yang saya bilang lah tadi, ada beberapa startup yang udah mulai duluan. Itu trading sayur, buah, ikan, daging gitu ya. Atau bahkan ada yang benar-benar trading pure sayur dan buah, ada tuh. Mungkin bisa dicari lah sama teman-teman, gak usah saya sebut. Tapi trading. Ya ada lah dia sedikit agriculture, cuman benar-benar ya kayak untuk supply dia sendiri gitu. Nah kalau kita itu benar-benar pure farming gitu. Kita bisa bilang farming as a service lah kalau bisa dibilang. Jadi kita punya lahan R&D, lahan produksi kita punya, dan juga kita punya mitra. Tapi benar-benar kita take care dan benar-benar benih, SOP pertanian, sampai nanti ketika off take mereka jual sampai kita ambil dan kita jual. Ada yang loose, tapi ada banyak juga dari kita majority sih udah ada brand kita juga kayak gitu. Jadi benar-benar ujung end to end lah. Kebetulan ya makanya karena masih berhubungan juga kemarin, dan juga wah ini pengen tahu juga nih ujungnya di mana nih upstreamnya. Ya akhirnya ya join lah kita sebagai COO gitu, saya sebagai COO. Nah dari tim foundernya itu memang kalau dilihat dari profil yang lain ya, itu ada yang memang berhubungan dengan teknologi pertanian juga? Ada. Kita ada produk ya, mungkin kita juga itu pasti karena teknologinya mungkin nggak bisa kebayang kali ya. Teknologi pertanian itu kalau di luar negeri itu udah umum sekali teknologi pertanian itu. Boleh dijelasin nggak tuh Ini bukan cuman bajak sama cangkul kan? Iya. Bukan kayak Harvest Moon kan ya? Bukan ya, nggak, siapa tahu nggak. Soalnya kan nggak semua orang bang well known about this topic, ya kan? Kalau ngomongin tadi upstream, mungkin kita tambahin juga ini kayak upstream itu berarti dari petani, dari lahannya, biasanya ditanam dulu, dilihat di sawahnya dulu, terus dia naik ke tengkulak lah, bahasa zaman dulunya tengkulak nanti
ngasih lagi ke satu pengepul baru masuk ke modern market atau retail. Nah, modern market sama retail tuh downstreamnya ya berarti ya? Iya, kalau sayur itu sebenarnya modern market retail itu cuma 5% sebenarnya. Oke. Yang besar itu namanya pasar induk. Oke. Pasar Jadi induk ya. Keramat Oke. Jati, pasar induk Cibitung, pasar induk Bogor, TU situ. Pasar induk lah. Itu Itu 95% itu ke situ kalau sayur. berarti itu downstreamnya ya. Downstreamnya Jadi itu. pendengar podcast otak masuk, gini kita step by step nih. Iya. Kita ngomongin cycle sayur yang lo makan sama ayam yang datang di depan mata lo, itu tuh ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada up, ada down. Cuman Bang, tadi gue mau nambahin juga dari Niko juga nih. Ini perkembangannya nih, kan yang tadi gue bilang di awal kan baru pas pandemi ya. Iya. Semua orang, ada ya startup kayak gini segala macam. Dan Bang David sendiri kan akhirnya dari usaha sendiri juga kan. Iya. Usaha sendiri dan berkembang. Itu perkembangannya cukup signifikan gak sih Bang? Ya, Di kalau 5 tahun ini? Kalau usaha sendiri, yang usaha saya itu lumayan. Tapi kalau misalnya sekarang sih jujur aja, kemarin berkembangnya itu pas saat pandemi karena kan semua butuh nggak mau ke pasar lah ya, siapa yang mau ke pasar pada saat itu. Nah, cuman sekarang sih udah dibilang udah stabil lah, kalau bisa dibilang. Nah, cuman memang ya itu stabil. Nah, makanya karena udah bisa stabil, saya langsung mau handle yang bagian upstreamnya ini. Pekerjaan saya sebagai ini beda nih karena kan kalau itu usaha sendiri ya. Kalau ini kan benar-benar profesional kalau ini kan. Nah, ini ya karena itu udah stabil bisa dipegang istri lah kalau lebih gitu karena cuma tinggal operation aja. Nah, sekarang ini saya mau benar-benar belajar dan membesarkan yang upstream. yang upstream ini karena menurut saya apalagi kalau misalnya mungkin kalian teman-teman udah tahu ya kalau sekarang permasalahan di 2022, 2023, 2024 mungkin sampai 2025 masih itu cuma 2 krisis kan, pangan dan energi. Yes, betul. Nah, sekarang saya karena saya lihat wah ini lumayan besar juga ini ya kita ambilnya yang di pangan lah kebetulan. Gitu. Iya, karena kalau dari sisi supply chain lah ya yang kita bisa tahu, kalau lo mengkontrol up dan down-nya di satu titik, lo tuh mempunyai balance yang berbeda. Karena kan dari itu tumbuh kan Nick ya. Supply-nya ya. Dari supply-nya lo kontrol dan demand-nya juga bisa lo taruh yang demand yang benar-benar profitable atau yang tidak merugikan gitu kan. Semuanya sebenarnya everybody win di dalam pola supply chain itu ya. Cuman ini kalau yang di benar-benar yang kalau di belief ini ya beda. Mereka belief kalau usaha saya kan usaha itu kan cuman itu mah benar-benar beli pasar induk. Kalau ini belief itu yang benar-benar dari ujung ke ujungnya yang benar-benar nanti pakainya end to end yang benar-benar pakai brand sendiri. Kita ada beberapa brand. Jadi kalau saya sih karena saya udah punya ilmunya di usaha sendiri, saya pengen nerapin yang di profesional ini kebetulan. Dan walaupun itu beda, tapi banyak kesamaan lah. Paling nggak saya tahu barang gitu. Yeah. Nah dari barang itu kan baru tahu nih, oh ada barang ini yang bagus kayak gini, harga segini. Nah ke depan upstreamnya bagaimana? Nah itu ya ilmu yang saya dari usaha saya ke sini. Tapi sebenarnya itu completely separate, itu mah lain gitu. Yeah. Bang David, kalau boleh diceritain jadi tadi namanya Belief ya, farm ya, namanya Belief Farm gitu ya. Itu produknya apa aja kalau boleh di-share? Jadi gini, Belief Farm itu sebenarnya udah 3 tahunan lah ya, udah ada dimulai sama CEO kita, founder kita tuh Pak Amrit namanya. Itu sebenarnya mostly mulainya itu di hydroponic. Hydroponic real modern hydroponic yang benar-benar textbook hydroponic, meaning ilmunya ada. Kalau kadang orang bikin hydroponic cuma hydroponic doang gitu, yang kayak di rumah gitu, bukan begitu modelnya. Ini benar-benar real textbook hydroponic yang benar-benar ada kalau bisa dibilang benar-benar ada kayak manufacture-nya lah, kayak untuk air nutrisinya itu benar-benar tangkinya khusus segala macam pakai mesin. Nah, itu sudah mulai 3 tahun sebelumnya, walaupun memang masih di modern green leaf lah ya, kita bisa bilang sayur-sayuran hijau. Sama ada beberapa selada kayak gitu sih, ada beberapa sayur-sayur yang sayuran lah, tapi kalau bisa dibilang kita NFT untuk hidroponik gitu. Nah, terus founder kita Pak Amrit ini mau mengembangkan bisnisnya karena ini kan besar sekali ya potensinya, dan akhirnya kita sekarang berkembang dari mulainya dari hidroponik yang sayur, lama-lama greenhouse tapi soil. Ada beberapa dan soilless yang pakai ya adalah ilmu-ilmunya yang pakai kayak polybag kayak gitu ya. Kayak misalnya kan melon gitu, tomatnya tapi tomat yang beef gitu ya, yang mahal gitu. Itu nggak pakai tanah tadi tuh, soilless? Itu pakai polybag. Polybag. Ya di polybag nanti ada ilmunya lah pakai kayak gitu, tapi tetap di greenhouse. Jadi kita tetap pakai. Nah dari situ kita bermitra untuk greenhouse dengan sayur juga. Nah kita bermitra juga, makin lama berkembang lah. Untuk yang itu tadi tomat beef, melon, segala macam. Ada beberapa produk yang akhirnya SKU yang kita inihin juga.
yang kita bekerja samakan juga. Jadi kita punya, mitra juga punya, jadi nanti saling melengkapi kayak gitu. Nah, baru kita juga ada open field. Open field tuh lahan terbuka yang tradisional itu ya. Itu namanya open field kalau di ilmunya tuh open field. Nah, itu juga kita sedang mengembangkan itu. Jadi masih yang tanaman-tanaman gitu ya. Kalau yang daging gitu emang enggak. Belum. Kalau ini memang beli kan farms ya. Kita kan beli farms ya. Jadi farmsnya itu adalah farm untuk tanaman, sayur dan buah. Sayur dan buah. Apa fokusnya, dan kita kayaknya nggak bakal ke farm ayam atau enggak sih. Farm sayur dan buah aja. Tapi kalau yang untuk sayur dan buah tadi pas Bang David sendiri ngomongin tentang teknologi nih. Yang saya tahu nih Bang, kalau tanah kita yang di Medan atau di kampung ya kan, itu kan dikelolanya kan masih tradisional banget ya. Kayak misalnya kita ada tanah warisan kan, yang di kampung sana kan gak canggih. Pas kita datang ke sana ya masih cangkul, bajak yang biasa. Nah, cuman teknologi yang dikasih saat ini atau abang jalanin itu kayak gimana sih untuk tanah yang konvensional gitu? Mesti dibagi dua dulu ya kalau soal teknologi itu. Pertanian itu ada dua modelnya, di dalam greenhouse dan di luar lah gitu ya. Greenhouse itu nanti ada yang hidroponik, soil, media tanam gitu. Nah kalau di luar ya di luar lah semua kan kayak biasa. Nah kalau misalnya hidroponik yang di dalam greenhouse itu lebih gampang, lebih mudah untuk teknologinya. Karena teknologinya ada beberapa mesin, ada beberapa sensor itu udah bisa. Pakai sensor Bang? Di dalam greenhouse itu? Iya. Anjir canggih banget. Ada IoT-nya ya berarti ya? Ada, bahkan itu sampai ini Bang, sampai di tangkinya itu udah ada mesinnya untuk kayak. Anjir Harvest Moon kalah nih. Fix kalah Harvest Moon. Gak ada sensornya di Harvest Moon. Terus. Iya, jadi intinya textbooknya adalah kita intinya semua lahan itu sebenarnya kan bisa kita kelola sehingga memproduksi sesuai yang kita mau gitu kan. Betul. Nah untuk tahu kayak gitu kan kalau kita pabrik itu kan kita tahu misalnya mesin A, B, C. Ya misalnya masuk raw material ini proses A jadinya B gitu betul, kan. Betul. Nah gitu juga misalnya ini kalau misalnya masakan di gulanya segini ini segini. Nah itu kan udah ke kontrol semua. Nah sama sih intinya kayak gitu. Yang di greenhouse ya? Yang di greenhouse. Nanti di open field pun sama, tapi greenhouse lebih mudah lah. Nah, karena tertutup. Dan juga misalnya semua environment-nya kita yang bikin sendiri kan. Iya. Kita langsung sendiri, ibaratnya bukan. Kayak lab lah gitu, lab lah. Nah kayak pabrik lah gitu. Nah makanya lebih mudah kalau itu. Jadi kayak misalnya kelembapan tinggal taruh aja mesin yang bisa mengukur kelembapan. Weather station misalnya. Weather station itu apa tuh Bang? Kayak buat mengukur curah hujan. Serius? Gitu. Ada kayak gitunya di dalam greenhouse? Nanti itu biasa satu itu ultraviolet kayak gitu. Tapi enggak ini tergantung tanaman ya. Cuman kurang lebih ada gitu. Weather station ada, nantinya mesin untuk nanti yang di dalamnya itu juga ada. Nanti mesin untuk kita bilang apa ya gitu, bahasa gampangnya. Pokoknya mesin untuk mengelolanya juga ada lah untuk nutrisinya juga ada, misalnya A tambah B jadi ini. Nah, ini juga kayak hama-hama atau predator di greenhouse lebih minim ya berarti ya? Iya betul. Karena terproteksi itu juga, ya? Iya dah. Iya betul, sangat terproteksi. Jadi kalau SOP-nya dijalankan seperti lab kebanyakan itu harusnya malah bisa dibilang tidak ada. Cuman biasanya tuh yang itu ya manusianya lah yang biasanya bawa penyakit atau penyakit. Cuman sebenarnya itu. Jadi bisa dibilang teknologinya apa? Teknologinya adalah pemrosesan itu tadi. Jadi kita kalau di dalam greenhouse ya kita kondisikan sehingga nanti kalau A diproses dengan cara X jadinya B segini banyak gitu. Oh gitu. Ada, jadi kayak ada hitung-hitungan manufakturnya ada. Ada scientific approach-nya ya. Kalau mesin-mesin segala macamnya itu teknis lah, tapi ada intinya sama lah seperti pabrik kita bikinnya. Gue kira ini cuma ada di Jepang loh. Kalau gue nonton yang dokumenter di Jepang kan ada tuh ya kan. Si petaninya punya sensor, punya ada aplikasi. Lebih maju. Di Indo udah ada ya kayak gini ya? Udah ya tergantung, makanya kalau saya bilang hidroponik asal-asalan pun ada yang nggak harus pakai begitu. Bener sih. Tapi kalau kita udah yang bener-bener udah pakai mesin, udah bener pakai sensor yang udah bener, kelembapan apa segala macam, kita bahkan ada spray kalau misalnya kepanasan kita spray kayak gitu. Nah ya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa dibilang salah satu yang paling baik, walaupun ada yang lebih baik lagi, tapi salah satu yang paling baik lah. Tetaplah dibandingkan dengan yang model konvensional tradisional, pasti cara yang ngikutin ilmunya itu hasilnya lebih bagus ya. Iya, gitu. itu hidroponik. Nah sebenarnya di open field pun bisa, kalau di luar negeri itu udah sama, udah di luar itu Australia atau di Eropa itu ya sama modelnya. Cuman mesti dibayangkan kalau ini kan kalau hidroponik tuh
greenhouse udah kebayang lah gitu. Iya, kebayang. Nah, kalau di luar kalau di open field itu, di luar ruangan itu sebenarnya sama aja, cuman misalnya weather stationnya yang kita cek gini, gimana ya ngomongnya. Jadi kalau tanahnya nih, misalnya kalau itu nggak pakai tanah nih, kalau yang misalnya let's say yang hidroponik nggak pakai tanah. Yeah. Nah, kalau yang di luar pakai tanah, nah tanahnya itu kita benar-benar kita harus ada sensornya semua. Masa sih? Iya, harus sensornya, tapi nggak mungkin 1 hektar. Iya, semua sensornya itu. Iya, ada beberapa sensor lah gitu, ada weather stationnya. Nah, dari situ udah kelihatan SOP-nya. Tapi memang nggak secanggih dan nggak se-straightforward hidroponik, karena hidroponik itu bisa dibilang lab lah. Kalau di luar, walaupun udah kita treatment ini pakai mesin ini, vertigation, mesin weather station, kita tahu nih misalnya curah hujan minggu ini segini gitu. Jadinya harus semprot segini banyak pestisida gitu. Sama misalnya kita kasih pupuk fertilizer yang ini gitu. Karena kalau hujan kan dia biasanya kebuang tuh kan kalau hujan. Nah, itu ada ilmunya lah. Nah, udah begitu udah ada nih textbook ABC kita kerjain sesuai textbook, tapi yang namanya kalau open field itu bisa tiba-tiba bisa kagak jadi sesuai yang ini gitu. Dibandingin yang greenhouse. Iya. Cuma memang kita dengan melakukan itu aja udah meningkatkan yield atau produksi pertanian daripada petani itu udah banyak sekali. Kayak dibandingkan tidak melakukan sama sekali gitu. Walaupun memang ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol, tapi udah jauh lah. Itu perbandingannya gimana kalau dengan cara konvensional sama yang model hidroponik greenhouse ini bedanya berapa, yieldnya seperti apa tuh? Oh enggak, kalau misalnya greenhouse sama kalau misalnya mau apple to apple open field sama open field yang enggak pakai yang enggak kita treatment gitu ya. Kalau misalnya greenhouse sama open field soalnya enggak apple to apple ya, karena kan secara teknologi bentuknya kita beda. Kontrol kalau itu kan, dan itu makanya mahal harganya kalau hidroponik, karena kan perlu listrik lah untuk kontrol itu. Nah kalau di sini kan nggak perlu. Nah let's say misalnya ini deh real case aja, waktu itu kita ke satu tempat di sentra kentang di Indonesia lah. Pas saya kesana saya tanya, ini sebenarnya berapa sih satu hektar itu bisa menghasilkan berapa kentang gitu. Mereka jumlahnya 10-12 ton per hektar. Sementara kalau textbooknya itu harusnya bisa 25 ton. Masa? Iya. Setengahnya. Baru setengahnya ya. Nah, dan kalau di luar negeri itu 40 ton tuh udah minim, 50 ton baru 1 hektar. 1 hektar. 40 ton. Iya, makanya jauh banget anjir. Iya, makanya kalau bisa dibilang yang berikan itu adalah ya itu tadi, pertaniannya itu adalah servisnya itu adalah ya SOP pertanian, terus mesin-mesin pertanian. Ya mungkin kita juga ada beberapa benih-benih gitu kan kita juga sediakan, fertilizer kita sediakan. Nah, sehingga harusnya kayak textbooknya seharusnya segini loh petani Indonesia bisa dapatnya gitu. Wish. Itu yang nanti nilai tambahnya itu di situ. Udah kebayang ya, maksudnya udah kebayang gapnya kita. Negara yang ibaratnya kepulauan, tanahnya subur ya kan, tetapi lag-nya di teknologi sama tadi di sisi bukan cuma teknologinya tapi bagaimana dari humannya juga ya Bang ya. Iya, SOP-nya ya. SOP-nya harus ya kurang lebih itulah, makanya itu kita bikin se-textbook itu gitu, gak capek Bang, itu kan untuk orang-orang di ya petani lah atau enggak pengembun yang konvensional kan sorry kan mungkin secara jenjang pendidikan atau enggak pengetahuan itu kan agak ada punya tantangan komunikasi nggak dengan petani-petani seperti itu? Sebenarnya kalau bisa dibilang malah kalau dengan petani itu sebenarnya mereka lebih tahu lah. Untuk 25 ton itu sebenarnya harus diapain tuh mereka lebih tahu lah. Karena kita pun sebenarnya brainstorming gitu kalau untuk menentukan ini 25 ton harusnya dapat harus inputnya itu apa aja gitu. Misalnya benih yang ini, karena kan benih itu beda-beda tuh kalau teknis lagi nih. Benih itu ada yang generasi 0, generasi 1, 2, 3. Anjir kayak JKT48 ya? Bukan, kalau ini bukan. Kalau misalnya simpelnya gini deh, kalau misalnya kayak misalnya kita punya ngomongnya ya. Misalnya buah deh, jeruk gitu ya. Jeruk kan punya biji. Nah, bijinya itu bisa ditanam jadi jeruk lagi kan? Betul. Nah, itu generasi berikutnya untuk yieldnya dan kualitas tanaman itu nggak sebagus parentnya. Oh gitu. Jadi yang paling origin 0 itu yang paling bagus ya? Iya, original tuh dibikin di pabrik tuh, bukan di pabrik lah, kita bilang kultur jaringan, tapi ya anjir ada lebih canggih gitu. Lagi. Berarti itu kayak di genetikanya ya, rekayasa genetika. Keren gak masa gua? Rekayasa genetika ya? Sebenarnya gak harus sampai gitu sih, cuma kultur jaringan lah biasanya kita sebut tuh yang kayak hybrid gitu kan. Nah, itu tuh G0 biasanya. Nah, itu turun. Nah, biasanya karena makin ke bawah makin yieldnya makin kurang, kualitas makin jelek, makin murah gitu kan. Nah, yang tadi kita lanjut lagi ke kentang, biasanya tuh mereka
mereka tahu kalau misalnya mereka pakai G2 yang generasi kedua itu mereka pasti dapat 25 ton dengan cara ini nih. Okay. Cuman karena mereka nggak punya modal, akhirnya mereka pakai generasi kelima yang mana cuma udah 12 ton, 10 ton, 9 ton bahkan. Cuman sorry Bang, kalau misalnya root cause-nya dia nggak punya modal, berarti ada nggak sih lag-nya dari petani-petani ini dalam menjual? Karena kan gini, secara knowledge mereka tahu dong, ya kan? Tapi ini secara dia berjualan, apakah itu gimana Bang? Wah itu root cause-nya panjang ya karena bukan dari modal aja itu sih. Itu kalau diceritakan itu Mungkin panjang umumnya generalnya gimana? Jadi kalau jadi gini deh, gampangnya kalau di desa atau kampung itu kalau misalnya let's say kentang lagi lah biar gampang. Itu udah dipegang gitu sebenarnya sama udah ada standby jagoannya. belinya kalau kita bisa bilang tengkulaknya atau pengepul atau kita bisa bilang kalau di kentang itu penangkar namanya. Jadi udah standby. Jadi ya udah memang sengaja dijadikan seperti itu. Jadi misalnya benihnya pakai benih gua, nah benih pokoknya tanam aja deh nanti gua beli harga segini misalnya gitu ya. Anjir, Untuk udah bagi kayak dua. gitu? Iya udah kayak gitu memang begitu ya kejadian kalau di pertanian tuh begitu. Berarti bukan gara-gara masalah teknologi atau kemampuannya dong. Nah, tapi sistem yang udah kayak begitu ya. Ya, jadi gini. Pertanian ini jadi gini, kalau misalnya kita bilang kalau dulu di ilmunya teorinya pertanian itu bisa ada level 0, level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, kalau mungkin level udah paling atas itu adalah yang udah benar-benar pakai mesin yang kayak saya bilang itu udah kayak yang hidroponik lah, udah pakai mesin, udah pakai sensor, udah pakai apa. Karena sorry Bang, gue potong. Lo ngebayang ya, mungkin pernah gue masuk ya. Yang dibilang itu bener banget. Mike Tyson itu punya kebun ganja yang di Amerika itu udah hidroponik teknologinya paling bagus tuh. Pakai mesin gitu ya. Pakai mesin karena nanti di UV-nya tuh bisa geser nih. Jadi itu ganjanya bisa jalan bos sendiri. Dia bisa. Dia ininya iya hidroponiknya tuh bukan kayak yang punya mak di situ ya. Bener yang dibilang Bang David. Udah bisa kayak katrol robot gitu bos. Biar UV-nya tuh bisa merata. Kebun ganja. Ini ngomongin kentang. Jadi masih itu jauh lah kita. Masih jauh itu berarti jauh. Makanya levelnya makanya saya bilang level 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah gitu misalnya. Nah kita tuh level mana nih? Kita masih jauh lah. Jauh banget ya Bang. Jauh banget kalau misalnya mau sampai apalagi nanti sama indoor farming tuh jauh banget. Oh itu indoor farming beda lagi ya? Beda lagi itu udah levelnya udah level karena sana sorry lagi. si Mike Tyson itu Nick itu di basement loh. Dia buat kebun ganjanya. Gak perlu pencahayaan. Gak perlu di basement. Lo kalau gak percaya lo coba browsing di YouTube deh. Oke. Itu gila tuh orang. Ilmunya pakai inilah pakai apa UV yang ungu-ungu gitu. Ya benar. Seru banget itu, nah tapi intinya kalau balik lagi ke pertanian Indonesia. Kita di level 0 level 1 dulu deh. Yang mana benihnya dulu benerin. SOP-nya dulu ikutin. Kan sesimpel itu. Kalau misalnya di manufaktur atau di pabrik ikutin dulu SOP, masa nggak bisa ISO-nya lah kalau standar ISO-nya ikutin. Nah itu pun belum lagi nanti masalah pendanaan, masalah apa, baru teknologi baru kita ngomong. Iya. Kita juga udah siapin semuanya sih untuk sampai level yang sampai ujungnya itu kita udah siapin sebenarnya. Gokil. Ya ini permasalahan awalnya dulu nih yang kita lagi selesaikan, nanti ke depannya pasti nanti ke sana lah. Iya, seenggaknya sudah dimulai dengan belief ini kan. Iya. Sudah dimulai ya nih dari 0 ke 1 dulu. Cuman tadi yang tertariknya bagian yang tadi itu Bang, kalau ngomongin tengkulak lah, bahasa istilah tengkulak ya, untuk kentang nih. Itu nggak ada tantangan kah untuk lo meyakinkan si petani itu langsung ke belief atau gimana? Tantangannya sih nggak gini ya, maksudnya itu kan semua open ya, maksudnya bukan kayak ada mafia enggak sih sebenarnya. Dan ya kita juga kerjasama dengan orang-orang lokal ya, maksudnya kita juga nggak saling makan gitu. Itu kan besar sekali kayak namanya di sentra kentang itu sangat besar, ratusan hektar gitu. Mungkin mereka juga nggak ada yang nggak bisa kepegang gitu kan. Nah jadi sebenarnya sih kalau saling makan mungkin bukan di varietas ini. Mungkin kalau kita bisa bilang varietas mungkin ada lagi kayak misalnya yang banyak mafianya apalah gitu misalnya. Bawang atau apa, nah itu mungkin lebih banyak gitu. Tapi kalau di contoh saya kentang itu sebenarnya nggak terlalu gimana. Nggak terlalu kasar lah ibaratnya atau bahkan nggak ada lah kalau bisa dibilang. Sayur, kentang, mungkin beberapa varietas lainnya itu bisa dibilang minim banget lah. Memang nanti ada kalau misalnya kita adalah misalnya mungkin ada beberapa varietas yang ada mafianya, nah itu beda lagi emang cara mainnya gitu. Memang sudah praktek umum Bang Moses seperti itu kan. Jadi justru teman-teman dari Belief ini yang membuat
revolusi lah gitu loh. Jadi membuat perubahan gitu kan. Iya, Tapi tadi ya maksud gue dengan hanya mengganti atau merestructure benihnya aja yieldnya bisa sampai 2 kali 3 kali gitu. Nggak perlu Tapi yang memang pakai harga mesin benihnya kan. jangan salah, harga benihnya ini yang ini 22.000 per kilo, yang itu harga benihnya 8.000 atau 10.000 per kilo gitu. mamam Jadi tuh. sementara kita butuhnya kalau 1 hektar itu 2 ton sampai 3 ton, 2 sampai 2 ton lah let's say gitu. Jadi berapa tuh 2.000 kali 12.000 beda 24 juta satu siklus tanam. Belum yang lain-lainnya fertilizer, kalau misalnya yang itu kan yang asal aja gitu Ya, kan, tapi yang yang- asal ada ya, aja. ya. Nah itu bisa sampai puluhan juta bahkan ratusan juta untuk 1 hektarnya memang untuk sampai yield segitunya gitu. Tapi yang gue pelajari emang gitu sih Bang Moses ya. Kalau kita mau jadi negara maju di sisi agriculture itu harus perusahaan yang mengembangkan. Kalau yang ngembangin itu yang model satuan perseorangan itu pasti nanti ketemu lagi case yang tadi modalnya terbatas, udah di kontrak, quote-unquote di kontrak ya. Tapi kalau perusahaan yang masuk dan mengelola dengan baik itu dia akses ke modalnya ada, terus tadi bisa ada apa SOP-nya jelas gitu. Oke, jadi sebelum Niko terlalu jauh, jadi gue coba di episode ini di stop dulu. Oke. Kita coba summary dikit. Jadi intinya Belief ini membantu petani ya Bang ya. Iya betul. Dari sisi upstream sampai downstream, dan memang kita akan ngebahas di episode selanjutnya adalah tantangan-tantangan, terutama yang dibilang sama Niko nih. Apakah dengan startup ataupun perusahaan swasta membantu pemerintah lah ibaratnya untuk kesediaan pangan kita. Oke? Oke. Jadi kita lanjut di episode selanjutnya. Thank you teman dengar podcast Otak Masuk. Jangan lupa subscribe IG kita dan channel kita di Spotify. Thank you Bang David.